Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa haddar. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anami wal abrar. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wan nusyur, amma ba'd. Saya tadi mengutip surat Al-Baqarah ayat 261 yang pada poin pentingnya itu menyatakan tentang keutamaan orang yang bersedekah. Ya, sedekah itu di jalan Allah itu ya, berinfak di jalan Allah itu ibaratnya apa? Kita seperti menanam biji yang tumbuh 7 cabang dan masing-masing cabang itu ada pohonnya tumbuh 7 cabang, empang ini bahasa Jawanipun. Terus masing-masing cabang tadi ada 100 biji lagi yang tumbuh, 100 buah begitu. Jadi kemudian bisa disimpulkan betapa besarnya orang yang memberi sedekah. Kalau kita misalnya sedekah 1000 itu bisa diganjar sampai 700.000 begitu. 700.000 di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita berinfak di jalan Allah 1.000 rupiah, itu pahalanya di sisi Allah adalah 700.000 begitu. Itu perumpamaannya seperti itu. Ini kemudian untuk menyemangati kita tentang pentingnya ataupun betapa besar pahalanya kalau kita berinfak, bersedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita kemudian memahami secara salah paham memahami secara salah terhadap ayat ini, yang artinya kemudian kita dalam kondisi apapun kemudian mengkampanyekan untuk banyak-banyaklah berinfak, bersedekah walaupun sedikit begitu, tanpa melihat mungkin konteksnya, latar belakangnya, keadaannya dan semacamnya. Yang mungkin akan saya bahas ini adalah terkait dengan kegiatan ataupun kebiasaan orang-orang yang sebenarnya dia masih bisa bekerja, tapi dia malah pilih meminta-minta ya di perempatan ya, dengan hanya bermodal dengan pakaian yang menarik begitu, ataupun dengan alat-alat tertentu yang sebenarnya hanya sekedarnya saja. Dia meminta 1.000, 2.000, 3.000 dan akhirnya mungkin sehari bisa dapat puluhan atau bahkan malah ratusan ribu begitu. Makanya kemudian karena dia merasa di situ mendapat keuntungan, jadi kebiasaan begitu. Padahal seandainya dia bekerja, dia sangat bisa, dia masih kuat, masih muda, masih bisa berkembang, tapi dia pilih dengan meminta-minta begitu. Dan kita pun seperti bersambut begitu dengan merujuk pada ayat tadi, karena begitu besar pahalanya orang yang berinfak, kita juga ikut mengasihi begitu, ikut memberi mungkin 1.000, 2.000, karena harapan kita mungkin nanti pahalanya 700.000, pahalanya sekian ratus ribu, sekian kali lipat di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mungkin kula panjangan kedah hati-hati, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kita saling menolong dalam dosa. Karena apa? Karena Islam niku jamaah semuanya sangat mencela, sangat mengutuk ya, tidak suka, tidak memperbolehkan umatnya menjadi peminta-minta. Jadi kalau kita malah memberi peluang ya, membudayakan, mengembangkan, dengan kita memberikan malah jadi makin semangat dia untuk minta-minta di perempatan itu. Jadi kita seperti malah menolong dia untuk berbuat dosa, karena itu merupakan larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berikut ini, bismillahirrahmanirrahim, hadis sahih Bukhari, walladzi nafsi biyadihi la ayyakhudha hatukum hablahu fayahtatiba ala dhuhrihi khairun lahu min ayati rajulan fayas'alahu
a'dahu au manahu. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengambil seutas tali untuk mengikat kayu bakar, kemudian dia gotong, ya, dia panggul, dia usung kayu bakar tadi, kemudian dia jual dan dia mendapatkan upahnya, mendapatkan harga dari kayu bakar tadi, gitu. Itu lebih baik baginya daripada seseorang yang dia minta-minta kepada orang lain, yang kemungkinannya dua, bisa juga dia dikasih, bisa juga dia tidak dikasih oleh orang lain, ya. Jadi ketimbang kula panjenengan naudzubillah njaluk-njaluk mengemis sing iso dikai, iso uga nggih boten diparingi, lebih baik kata Nabi kita bekerja yang halal, walaupun itu mungkin hanya mendapat sekian rupiah, ya. Dari hanya Nabi dulu mengibaratkan, hanya menggambarkan orang yang mencari seutas tali kemudian dia mengikat kayu bakar, dijual kayu bakar tadi. Itu lebih bagus daripada dia meminta-minta. Bahkan kemudian hadis yang sering sekali kita dengar, sama saya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik daripada kita yang meminta-minta. Jadi ini yang mungkin harus cara pandang kita berubah dengan kita memberi walaupun hanya 1.000, 2.000 di perempatan itu, ya. Satu, dampaknya dia jadi merasa terbantu, merasa dihargai, atau mungkin jadi dia merasa ini menjadi peluang, malah jadi setiap hari dia malah di situ. Tapi di sisi lain Islam sangat tidak menganjurkan perbuatan seperti itu, mengharamkan perbuatan seperti itu. Jadi sebenarnya itu perbuatan yang dosa ketika dia masih mampu bekerja, masih kuat, tapi dia milih menjadi peminta-minta. Jadi kalau itu merupakan dosa, kalau kita malah ikut menyuburkan, ya berarti kita ikut menolong ataupun ikut membantu dosa tadi terjadi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi jangan sampai kita beranggapan dengan memberi tadi malah kita beranggapan itu sebagai sedekah, jangan-jangan itu malah sebuah dosa begitu. Karena pemerintah sendiri sama semuanya, dari gubernur sendiri punya surat edaran yang mengatakan kita tidak boleh memberi santunan di jalan-jalan, langsung saja kepada yayasan yang mungkin menangani anak-anak yatim, orang-orang jompo dan semacamnya, bukan kita memberi mereka di jalan. Tadi itu akan menyuburkan, ada gelandangan, ada tadi itu anak jalanan, ada pengemis dan semacamnya. Itu menjadi masalah-masalah sosial yang mungkin menjadi malah tambah berat ataupun tugas daripada kita semuanya, atau mungkin juga alokasi dana pemerintah juga harus dialokasikan ke sana juga. Nah, ini kan kita sebenarnya membantu pemerintah, di samping juga kita mengamalkan daripada ajaran agama kita yang sangat melarang sangat melarang kegiatan yang meminta-minta ataupun mengemis tadi itu. Nabi sangat menganjurkan justru kita dengan sekuat semampu kita, walaupun hanya tidak seberapa yang kita hasilkan, yang penting itu merupakan hasil dari keringat kita sendiri, ya, hasil dari kerja tangan ataupun kaki kita sendiri. Itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Karena Nabi sudah jelas sekali mengatakan, sangat mengutuk, ya, sangat tidak menganjurkan, sangat melarang kegiatan ataupun perbuatan meminta-minta ataupun menjadi peminta-minta tadi itu. Kemudian dipertegas oleh Nabi sama semuanya dari riwayat Ahmad, Tirmizi dan juga Ibnu Majah, hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra takhdu khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, tentu Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana halnya Allah memberi rezeki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, tetapi kemudian pulang dalam sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Artinya, ya, secara ruhiyahnya, secara spiritualnya kita bertawakal kepada Allah, dalam hati kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada sesama makhluk, ya.
Itu secara spiritualnya, dalam secara lahirannya kita berusaha ataupun berikhtiar sendiri tadi yang diresepkan Nabi, kita bisa bekerja semampu kita, sedikit apapun, yang penting itu merupakan pekerjaan yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah semuanya, dan seandainya pun di sekitar kita banyak orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, ya, itu merupakan kewajiban kita bagi orang-orang yang lebih mampu, lebih longgar rezekinya untuk memberi kepedulian, ya. Karena dalam surat Al-Dzariyat disebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak meminta bagian. Jadi ketika dia lebih pilih menjaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta, tapi mungkin dari sisi lain dia tidak punya kemampuan untuk bekerja, nah itu menjadi kewajiban bagi orang yang mampu untuk peduli kepada orang-orang seperti ini, ya. Dan yang kedua adalah dari Al-Ma'un ayat 1-3, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi kalau sampai kita tidak punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah mengatakan kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Itu mereka yang tidak, orang-orang yang menghardik anak yatim, dan juga orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukahiru mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qudhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la 'afa 'inda hisab wa najata minan nar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.